Hi guys, welcome back to my channel, Medium, not large, not small, just medium. Pada kesempatan baik ini, kita kembali ke Flutter yang sebelumnya di F015 saya membawakan ya lain dari yang lain yaitu data science. Dan kali ini back to nature. Kembali ke kebiasaan kita membawakan suatu project aplikasi menggunakan Flutter Framework. Pada kesempatan ini F016 kita membawa suatu project yaitu pagination, yaitu penomoran halaman. Dalam arti kita membuat list view sama seperti yang sudah-sudah kayak gini, tetapi dia kita scroll per halamannya berapa atau per page-nya berapa nomor gitu. Jadi bisa dia di-scroll sehingga dia tidak terlalu berat langsung up semuanya, tapi ini bisa kita atur per page-nya itu seberapa besar atau berapa nomor per page-nya gitu. Untuk melakukan itu, kita seperti biasa penunjang teori dulu dikit agar pada saat nanti kita melakukan coding dapat kita lakukan dengan mudah. Jadi code-code-nya nanti per blok sudah ada beberapa per blok, saya copy paste saja supaya tidak memakan waktu terlalu lama. Jadi steppingnya yaitu ini kita deklarasi dulu, kemudian kita first load, artinya pada saat up aplikasi langsung nampak misalnya ini ada 5 nomor ini, ya. Dia langsung tampil. Kemudian load more itu pada saat kita gerakkan jari kita di layar handphone ke atas, dia nanti akan scroll lagi untuk berapa nomor lagi yang kita inginkan. Gitu. Kemudian nanti apabila dia sampai di data terakhir, ya dia akan berhenti atau back to number one lagi. Gitu. Kemudian nanti setelah kita buatkan asynchronous functionnya yang first load sama load more ini, kemudian tentu nanti kita init state inisialisasi first load-nya karena pada saat pertama dia di running, first load-nya ini yang akan berfungsi. Kemudian pada saat layar kita gerakkan ke atas, maka load more-nya yang berfungsi di sini. Kemudian baru kita build konteks kita mainkan di situ. Oke, next. Jadi pertama-tama kita untuk datanya ini kita ambil dari coba kita lihat ya. Nanti kita lihat dulu di browse apakah datanya sudah ready. Oke, ini data JSON-nya ya. Kita tengok dulu. Jadi ini backend script-nya di belakang layarnya ya. Kita menggunakan PHP, hanya satu ini aja. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa ini nanti basic-nya ya. Basic main ini udah hampir di semua project Flutter saya. Ini selalu saya reminding karena ini adalah basic untuk sebelum kita melanjutkan next program. Jadi ini terlebih dahulu kita bikin. Oke, ini deklarasinya seperti tadi, apa-apa saja misalnya kita ini page 1, kemudian limit misalnya per 10. First loading-nya ini untuk boolean-nya kita false-kan dulu. Jadi nanti ada true false-nya ya, main di boolean-nya untuk sebagai kontrol kapan dia berhenti, kapan dia akan mulai. Ini list data yang kita ambil dari network ataupun dari server, ya data JSON-nya. Kemudian untuk next page-nya, kemudian kita boolean-nya kita terukan dulu. Ini sebelum n-2. Dia bisa next page. Kalau dia n-1 apa, dia sudah pasti langsung selesai. Page terakhir. It's more loading, it's more running, ini false. Ini kontrol-kontrolnya yang udah kita persiapkan. Oke, baik. Kita mulai dulu untuk mencek datanya. Kita ambil data kita di sini.
kebetulan IP komputer saya di 192.168.100.100, portnya 8087 Pagination. Coba kita cek terlebih dahulu. Oke, 192.168, oke, Pagination. Oke, kebetulan datanya masih blank, sehingga untuk yang ini, ya ini ada di page 6, sehingga data ini belum bisa kita lihat, karena data ini yang akan mau kita proses nanti menggunakan project Flutter kita ini untuk kita tampilkan di smartphone kita. Jadi yang ini kita sedot dulu, karena yang ini belum ada datanya. Jadi kita masukkan dulu ke database ya. Jadi database yang kita gunakan seperti tadi yang di sini, ini di backend kita namanya di /pagination index. Kita cek dulu ini. Oke, pagination index ya. Nah, ini dia datanya, sama ini data koneksinya. Jadi data koneksinya itu di pagination, ini IP sama portnya, ini user sama passwordnya. Kemudian untuk indeksnya yang kita ambil nanti dari DB pagination database-nya, sementara tabelnya dari T-Recipe Insert. Coba kita tengok dulu. Oke, DB pagination, T-Recipe Insert, kita lihat datanya, ini masih blank. Oke, jadi kita isi dulu data ini dengan cara ini pelajaran F013, yaitu one click data from REST API will move to local database. Jadi data dari network ataupun dari JSON tadi akan kita pindahkan ke local database. Oke, coba kita kembali ke materi kita. Tadi ini akan kita, oke, ini dia datanya yang dari network. Ini mau coba kita pindahkan ya, kita tes dulu. Ini data dari networknya. Oke, kita tengok ini ada 100 nomor, ID 100. Ini akan kita pindahkan dulu ke lokal komputer kita. Ini ada dari network ya, data JSON placeholder ini. Kita pindahkan dulu dia ke lokal komputer kita di sini. Lokal komputer kita kan masih blank nih. Oke, kita pindahkan. Ini sudah saya siapkan di kayak proyek sebelumnya di 13 ya, one click ini sama ini. Oke, kita klik dulu. Kita tunggu prosesnya berapa detik. Oke, mungkin dalam 2-3 detik ya, 100 record was copy successfully. Coba kita refresh di data yang ini, apakah sudah masuk datanya. Oke, sudah masuk, jumlahnya 100. Ya, sama ya. Jadi data yang dari network tadi yang di sini, yang ini sudah kita pindahkan ke lokal komputer kita. Ini sudah ada di sini. Sehingga data yang mau kita masukkan ke Flutter, kita connect ke sini, ini tadi blank ya, kita connect-nya coba sekarang, harusnya sudah ada 100. Oke, ini sudah ada. Tapi ini jumlahnya berapa, terlalu ribet nengoknya. Kita uji dia di JSON link. Copy. Ya, ini ada juga di beberapa materi saya untuk mengetes apakah data JSON kita itu benar, biar gampang dilihat. Kalau misalnya tadi, seperti tadi ini kan susah nengoknya nih kan. Sorry, yang ini, yang dari lokal komputer saya. Kalau yang dari sini tadi, dari network gampang dilihat. Oke, untuk gampang melihat di lokal komputer ini, kita uji dia di sini. Kita copy paste di sini, baru valid JSON di sini. Ini iklan kita buang dulu. Oke, valid JSON. Oke, ada kita lihat. Oke. Nah, ini datanya sudah ya. Sudah di 100. Jadi sama, ini datanya 100. Oke. Jadi data ini yang akan kita pakai sesuai tadi dengan di data di project kita. Oke, jadi ini kita matikan dulu datanya ini. Oke, kita close.
Oke, sehingga dia blank di situ ya. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi teorinya sebelum kita masukkan, kita mainkan codingnya. Jadi supaya gampang nanti. Oke, ini kita parkirkan dulu. Ini deklarasinya. Kemudian ini first load-nya, script first load-nya. Jadi kan first load-nya ini kita ambil dari IP lokal komputer saya, slash pagination. Tadi pagination tadi itu kalau ini kita browse itu kan menghasilkan data JSON yang sampai 100 record tadi itu. Oke. Nah ini tadi kontrolnya itu. Jadi booleannya tadi yang pertama is load more running kita turunkan dulu. Artinya dia untuk pertama ya, yang pertama ini first load. Sehingga waktu datanya ini loading selesai, itu nanti data isload more-nya itu harus kita false-kan. Jadi mula-mula dia true, kemudian di sini false. Nah ini nanti untuk next page-nya, kalau pertama running harus kita false-kan dulu, karena dia baru pertama. Jadi belum next page itu untuk setelah first load. Oke, untuk load more, jadi untuk ini asynchronous function-nya harus kayak ini dulu parameternya, kontrolnya. Next page-nya itu true karena sudah kita next page setelah first load. Kemudian is first loading ya kita false kan karena dia sekarang udah bukan first load lagi karena udah load more. Artinya page kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Tapi belum page terakhir. Is loading more running. Kita false-kan dulu ya. Jadi yang kita true-kan sama yang kita false-kan harus tahu. Ini kontrolnya position action after itu kita kasih berapa? Terserah kita untuk controllernya ini. Oke, ini load more-nya. Kita next-kan lagi. Oke, ini controllernya. Ini controller untuk list view. Jadi pada saat dia dijalankan ya, ini state inisiasinya pertama ya pasti first load, makanya first load dia di sini. Oke, nanti lebih jelas nanti pada saat kita running di Visual Studio Code-nya. Nah, untuk load more-nya itu nanti kita buatkan sini. Kemudian ini build konteksnya untuk running di widget kita. Jadi harus kita bikinkan. Jadi yang ada tadi di database itu kan yang kita mainkan hanya di ID, title, sama body. Ini bisa kita lihat di database kita. Ini ya. Ya kita lihat sini. ID, title, sama body. Oke, jadi kalau yang ini ya, ID, title, body. Kalau user ID ini di sini, ini untuk groupingnya. Jadi ini pada case ini tidak kita masukkan. Kita mau melihat jumlah recordnya, makanya ID aja yang kita pakai di sini. Kemudian kok bisa wait. Kok bisa datanya tiba-tiba hilang sini, coba kita lihat dulu. Oh, ini. ID, title, sama body ya. Oke, ini ada 100 record. Oke, kita lanjut. Oke, itu penjelasan penunjang teori sementara. Seperti biasa, kita coding, kita mulai, pasti kita buatkan dulu di sini. Kita mulai. Oke, ini, oke, kita buka dulu data kita ya. Kita akan coding, yaitu kita buat list view REST API pagination. Kita dari nol dulu, ini kita hapus dulu semua. Ini indeks tadi PHP-nya ya. Ini, oke. Main action, oke. Kita mulai. Ini kita hapus dulu.
Ini udah kita normalkan. Oke, udah. Hapus dulu. Oke, kita mulai. Seperti biasa untuk coding ada main function, stateless widget, sama stateful widget. Jangan lupa. Jadi selalu kita mulai dari sini, ya. Main function, ini dia. Stateless widget, ini dia. Kemudian stateful widget. Nah, untuk melakukan ini di sebelum-sebelumnya dan di sini kita ulangi lagi, itu sangat simple. Main function, main, kemudian run app, run, hop, lama responnya ya. Oke, kita ulangi lagi. Hop, 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 hop. Sorry, ini. Oke, oke, my app. Oke. Jadi dia sinkronisasi dulu. Ini pertama adalah untuk main function. Kemudian stateless widget. Ketik xd, ambil stateless w ini, enter, ya, my app sama seperti di atas. Ini ya, dari my app di sini. Kemudian untuk stateful-nya st, stateful w. Oke, enter. Terus ini terserah kita, misalnya homepage atau apalah. Homepage. Nah, oke, ini kita selesaikan dulu. Sini supaya tidak ada underscore yang biru, kita taruh dulu cons-nya. Oke, di sini pertama kita bikin dulu header-nya, yaitu material application. Material app. Oke, ini. Ya, home. Ya, scaffold. Kemudian app bar. Kemudian di sini app bar, title, text. Oke. Teksnya kita isi pagination. Kemudian apalagi kita sesuaikan saja dengan materi kita. Ini pagination. REST API list view pagination. Oke, REST API list view pagination. Untuk baris di bawahnya, ya. REST API list view pagination. Oke. Ini nanti untuk home-nya. Oke, kita panggil sekalian home-nya. Oh, sorry. Ini panah koma dulu. Body. Home-nya udah di atas body. Di bawahnya itu homepage. Homepage. Oke, dia harus memanggil ke sini. Ini tulisannya kita taruh di tengah. Klik kanan, right click, refactor, center. Oke, center. Ini kita buang dulu apanya, underscore-nya. Kemudian ini supaya tidak ada debug, tulis debug false ya, debug false. Oke, kita run dulu supaya ada bayangan untuk application bar. Jadi kita pertama baru membuat kerangka seperti yang di sini tadi, sorry. Ini
kerangka ini, ya. Tapi judulnya atau application bar-nya sudah ada. Kita bikinkan kerangkanya ini dengan aplikasi yang sudah dibuild di virtual code kita di sini nanti akan tampil nanti di sini seperti kayak judulnya aja baru. Oke, kita kembali ke laptop supaya kita lihat dulu prosesnya. Oke, ini sudah mau selesai. Kita tunggu beberapa detik lagi, dia akan selesai. Ya, oke. REST API list view pagination. Oke, jadi ininya udah selesai. Sekarang di dalam materi kita tadi, untuk mempersingkat, jadi rekan-rekan bisa lihat tadi ini, di kelas underscore ini, kelas underscore homepage, kita deklarasi yang pertama. Deklarasi untuk parameter ataupun parameter boolean, kita deklarasi dulu. Jadi untuk mendeklarasi itu selalu ini kebanyakan dia di bawah ini kelas underscore. Jadi kita buat di sini di dalam putih ini deklarasi kita. Oke. Untuk deklarasinya apa-apa yang untuk menjadi kita siapkan ini sudah saya persiapkan di sini supaya cepat. Deklarasi. Kita lihat dulu deklarasi kita mana dia di sini. Nah ini. Jadi deklarasi kita copy paste dulu, kita lihat deklarasi apa yang udah kita siapin biar tidak terlalu membosankan videonya terlalu lama ya. Jadi saya siapin dulu. Oke, ini ambil kelas underscore di sini berarti deklarasinya kita buat ya. Oke, kita kopas ini. Oke, jadi kelihatan ini deklarasi yang baru saya buat nih. Tapi karena parameter ini belum digunakan, makanya dia ngomongnya di sini adalah the value of the field underscore paid is not used. Ini juga limit bla 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 is not used. Ini juga is not used, semuanya is not used. Kenapa? Karena belum kita pergunakan. Jadi tadi di sini pertama kita deklarasi dulu. Oke. Yang kedua, kita membangun ini first load-nya, asynchronous function. Jadi bagaimana membuat asynchronous function di nomor-nomor sebelumnya itu kita ketik satu persatu. Bagaimana logika berpikirnya sudah ada. Tapi kalau rekan-rekan nanti ada problem, silakan bertanya. Oke. Jadi yang first load function ini saya jelaskan, saya copy paste dulu. Oke ya. Ini saya ambil dulu. Copy. Nah, taruh di sini. Hup. Ya. Jadi masih ada beberapa yang merah. Kenapa? Ini HTTP sama convert to JSON-nya belum kita buat sehingga dia merah. Ya, jadi yang itu harus kita ini dulu. Jadi yang pertama sebenarnya ini harus di pub spec-nya kita ini dulu. Oke, ini kebetulan sudah ada, tapi kalau belum ada pun tadi kita masukkan dia dari sini. Ya, pubdev. Ini kita main di HTTP. Ini kita parkirkan dulu ya biar nggak ganggu. Cari ini HTTP. Ini HTTP 0.13.5 install. Nah, oke. Jadi kalau udah diklik install di sini, oke masih berputar ya, biar ini. Seharusnya ini cepet. Kok tumben lama ini? Ya, itu artinya nanti kita untuk penggunaannya ini harus kita kopas dulu. Nanti sebenarnya kalau pas klik dia ini install bagus di sini, klik muncul. Nah, ini nanti dia kasih tahu kopas nanti untuk ini dia udah muncul di dependensinya ini ya, di dependensi ini kita copy paste dulu ya. 0.13.5 persis kayak gini
Ini kita masukkan dulu. Nah, ini kan sudah ada. Ini kalau nggak ada tadi, kita kopas dulu dari sini. Nah, ini. Oke. Setelah dikopas dia ke sini, maksudnya copy paste. Selanjutnya, untuk importnya itu, ini kita kopikan dulu dia ke dalam script kita. Nah, ini. Script kita ini kita kopas dulu. SHTTP. Oke. Hop. HTTP. Kemudian untuk JSON-nya, ini pasti masih merah ya, untuk JSON itu harus kita import dulu. Import, ini convert. Nah ini. Untuk ini tadi, JSON code-nya. Ini kan udah nggak merah lagi. Sementara untuk debug mode, ini adalah ini Flutter Foundation. Ya, jadi di posisi sini harus kita import juga dia, import Flutter Foundation. Nah, ini. Oke. Jadi kalau sudah kita import itu, yang untuk error report yang key debug tadi sudah hilang. Oke. Nah, jadi tadi kan ini, tapi udah kita pindahkan dia ke sini sehingga ini tidak kita gunakan lagi. Ya. Jadi kita misalnya bolak-balik supaya nggak makan data paket kita udah pindahkan tadi ke lokal database kita, ya tinggal kita main dari sini. Oke, jadi dia URL-nya ini tergantung IP dari kawan-kawan sama portnya ya. Kemudian direktori pagination ini pagination. Ini kebetulan saya pakai PHP supaya bisa langsung dipanggil ya. Tentu file PHP-nya harus kita kasih indeks. Nah, indeksnya tadi sudah ada di sini. Nah, ini indeksnya ya. Jadi dia mengquery ini sebenarnya, mengquery t-res API insert. Di query-nya baru di-convert-nya ke JSON. Bisa juga ini rekan-rekan misalnya ini ambil, taruh dia ke database di sini misalkan. Ini. Nah, misalkan kita query dari situ, copy paste. Nah, ini yang di query-nya select bintang ini ya. Ini bisa juga ini run. Hop. Kenapa dia masalah? Select user ID, title, body from REST API. REST API insert. User ID. Yep. Nah, rekan-rekannya ini Kak. Oke. Ini Kak, ini dia. Nah, ini sampai 100 tadi ya. Nah, ini. Dia mengquery itu ya di posisi ini indeks PHP-nya. Oke. Selanjutnya coba kita teruskan ya. Jadi kita tadi sudah first load. Sekarang load more. Jadi untuk first load-nya rekan-rekan kalau ada yang mau nanti bertanya ya silakan. Ini kan sudah banyak di depan ya. Ini kita browse dia ke lokal komputer ataupun di mana data JSON yang mau kita tampilkan. Kemudian ini asynchronous function, kita tentu menggunakan await ya. Kemudian ini formatnya ya HTTP GET, URI parse dan lain sebagainya. Ini parameter-parameter misalnya base URL, ini base URL-nya, kemudian underscore page. Tadi underscore page-nya ini kita taruh dari mulai page 1 atau page 1, kemudian limitnya berapa, underscore limit. Limitnya di sini 10 kita bilang ya kan.
Nah, itulah judul yang pertama di running. Diambil, di browse, baru di convert ke JSON. Ya, nah ini apabila dia terjadi error, maka error code di-generate oleh kdebug mode ini. Oke, itu untuk yang first load ini, yang first load. Kemudian yang load more, asynchronous function juga. Oke, kita kopas dulu asynchronous functionnya. Ini dia. Copy. Oke, kita buat dia di sini. Oke, ini biar rapi dikit. Kita lihat dulu. Controller positioning extended. Nah, ini. Jadi kebetulan controller ini kan belum, untuk controller ini belum di-create. Itu ada di bawahnya sehingga dia merah ya untuk controller ini. Oke, jadi dia sama seperti tadi ya. Ini apanya, page-nya tadi page 1, untuk page 2-nya dia di increase tambah 1. Jadi dia nanti untuk page kedua di inilah, berarti kalau page 1 tadi 1 sampai 5, nanti 6, 7, 8, 9, 10. Tapi dia sebenarnya 1 sampai 10 sudah terload, cuman karena layar monitor kita tidak sampai menunjuk karena datanya banyak sehingga sampai nomor 5 saja, tapi nggak apa-apa. Artinya dia belum query lagi, belum loading lagi dia dari nomor 1 sampai 10 walaupun tampil nomor 5. Tapi kalau kita nanti nomor 11 sampai ke nomor 20, dia loading lagi, dia mengquery lagi datanya gitu. Oke, ini. Kemudian data selanjutnya adalah controllernya tadi. Controllernya ini ya, controllernya di sini ada 2. Kita copy dulu apa controllernya di situ. Oke, ini controllernya. Oke, yang ini tadi controller yang untuk ini underscore controller, sehingga underscore controller di sini sudah hilang merahnya. Ah, ini tadi kan masih merah ya. Nah, sekarang sudah hilang. Gitu. Jadi ini dia bekerja if ini terpenuhi dulu semuanya, bla 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 ini, hash next page-nya tadinya itu misalnya apapun, false atau true atau apa, false, sekarang dia ditruekan. Is first running di false kan. Ini kan karena udah next page-nya kan, bukan first running lagi. Load more running ini di false kan juga. Dan ini sampai apa underscore controllernya. Jadi lebih kecil sama dengan 300. Jadi udah terpenuhi dulu ini semua, baru dia lakukan ini. Oh, baru mau mulai dia, mau mulai ini dilakukannya dulu. Ini kan sudah ada yang di PowerPoint tadi ya. Kemudian di page-nya tambah 1, kemudian dia browse ke sini, kemudian setelah dia lakukan ini nanti ini next page-nya di false-kan lagi karena sudah dapat satu page gitu. Oke. Ini sudah posisi data yang mana dia di sini? Ah, ini controllernya. Ini untuk first load-nya, init state-nya karena ini duluan di running ya. Pasti first state dulu, yang controller tadi. Ini coba kita lihat nih, ini controller. Pasti dia first load yang di controller sini. Sementara yang berikutnya adalah load more, ya yang di sini. Oke, controllernya udah siap. Sekarang kita masuk ke ini. Ini agak panjang, tapi nggak apa-apa. Saya akan jelaskan juga di build konteksnya ini, ya, yang ketiga. Oke, kita masuk dulu yang build konteksnya. Build konteks. Nah, ini build konteks ya. Oke, kita mainkan dulu. Build konteks. Nah, ini build konteks. Copy. Nah, ini build konteks. Ya, ini. Ini build konteks ya. Kita masukkan dulu untuk khusus build konteks ini.
Oke. Jadi kalau di build konteks ini bisa saya jelaskan ini is first load running di sini, ya kan? Kalau dia is first load running, artinya true ya. Kalau nggak ditaruh sesuatu sini, true dia. Berarti pertama kali mau di load tentu datanya belum muncul semua, dia nanti pasti circular progress indikatornya akan kursornya akan berputar-putar mengeload. Nah, nanti kalau udah selesai dia ngeload, nanti di posisi berikutnya dia tadi yang tadi first running, berarti kalau dia sudah ada first runningnya itu sudah false, itu kan ada tadi controllernya. Oke, pada saat false dia artinya tidak loading lagi, maka akan ditampilkanlah data-data ini ya, data-data untuk ID, title, body yang diambil dari running yang ada di backend tadi ya. Yang di backend tadi itu kan namanya list data, nama ininya ya. Jadi dari list data itu diambil masing-masing. List data itu pada saat kita mengambil ini, ya pertama kan kita deklarasi dulu list data ini. Ya, data-data JSON yang diambil dari network masuk di sini list data. Kemudian dia diambil per kolom atau per field sehingga data-data itu disusun per fieldnya. Oke, sampai sini udah. Kemudian when the load more function is running, kalau load more-nya itu running, ya tentu ini harus kita turunkan karena dia posisi dia bilang running. Load more artinya misalnya sampai nomor 10 terus kita 11 sampai 20 lagi kita gini, ya harus true. Kalau false dia nanti tidak akan mau ngeload dia yang berikutnya gitu. Oke. Kemudian when nothing else to load. Nah, artinya tidak ada lagi yang mau di load. Artinya sudah the last page, page terakhir. Pasti next page-nya tidak ada, makanya next page-nya harus kita false-kan. Oke, rekan-rekan. Jadi ini adalah script yang di codingan ini sebenarnya tadi saya sudah jelaskan di sini ya. Dari mulai ini mungkin kita satu persatu ya screen next ya. Kita show screen ya. Nah ini tadi udah kita lakukan juga. Ini juga tadi udah saya sampaikan, ini ada yang di back end-nya, PHP-nya ya, index ya. Kemudian ini memulai kita selalu kita mainkan dari sini sebelum mengisi-isi apa yang harus kita isi di sini. Ini adalah basic-nya. Kemudian ini deklarasinya tadi parameter-parameter dan boolean yang kita pergunakan ini di awalnya. Kemudian first load. Nah ini tadi kalau dia running diterukan, kalau udah selesai dia diproses pasti di false-kan. Ini untuk error yang akan ditampilkan jika terjadi error. Nah ini. Kemudian untuk load more, nah ini conditionnya harus kita penuhi dulu kayak gini, baru load more-nya itu kita terukan. Setelah load more-nya selesai, nanti kita poloskan lagi. Jadi lebih enak menjelaskannya di materi PowerPoint ini karena sudah tertata dan sudah saya blok-blok daripada kita langsung nengok di visual code-nya. Nah ini tadi controllernya ya, untuk controller ini ya, ini itu untuk peslut inisial untuk pertama kali tentu pesloadnya, yang untuk next-nya pasti untuk load more-nya. Oke, ini build konteksnya untuk menampilkan di di virtual device ataupun di handphone kita nanti. Ini yang kita kita buat ya. Itu selalu kita bangun di build konteks untuk tampilannya. Sedangkan untuk script ataupun function-functionnya itu di underscore tadi. Nah, kayak kita mau bikin ini underscore load more ataupun ini underscore untuk first load. Nah, itu selalu digunakan dia di posisi class underscore. Di sinilah kita bangun itu di input ini, declaration parameter dan create function. Sementara untuk menampilkan data kita di dalam widget-widget kita itu, nah ini di build konteks ini dari sini ke sini ya. Jadi kita masukkanlah di sini apa yang mau kita tampilkan di layar. Ah, di sinilah kita obok-obok dia. Oke.
Ini ini tadi. Jadi sekarang sebelum selesai, coba kita run dulu aplikasi kita, apakah sudah berfungsi. Ini tadi, virtual device-nya ini, kita sekarang run. Kalau dia sudah terrun nanti, ya selanjutnya ya, apa ini? Sorry. Ini kita ulang pun lagi nanti bisa, atau pakai terminal untuk eh, pakai teks. Bisa kita ketik Flutter Run, atau kita bersihkan dulu dia bisa, ada 3 itu ya. Kalau untuk melakukannya ini sambil jalan pun nggak apa-apa. Ini pertama nanti kalau menggunakan terminal ini, kalau lagi running nggak bisa. Nah ini dia ya. Nah ini kita clean dulu, Flutter clean, kemudian Flutter pubget, baru Flutter run. Nah kalau kita menggunakan eh, ketian, tapi kalau kita mau pakai GUI yang ada di Visual Studio Code, nah ini tadi tinggal run ini, tinggal klik-klik data-data yang ada di sini. Kita tunggu. Jadi yang akan kita tunggu adalah ini dia tadi ya. Karena kita pakai debug console tadi ya, run, sini start debug ya. Jadi kita tengok di sini kalau ada terjadi problem ataupun gangguan ataupun error, kita bisa lihat sini. Oke, sudah tampil. Nah, ini headernya, ini datanya. Jadi datanya, oke, kita lihat lagi di teorinya tadi di sini, ya. Nah, ini ada di sebentar. Nah, di limit. Tadi limit 10, page 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ini sebenarnya sudah load dia. Ini ya 6, 7, 8, 9, 10 di sini. Ini sudah load. Nah, pada saat nanti page yang kedua, artinya page yang kedua itu berarti 11, 12 sampai 20. Nah, ini pada saat ini kita klikkan di gini, dia load lagi dia. Nah, muncul lagi dia gitu. Oke, jadi data kita sudah bisa di-load kawan-kawan. Jadi kita lihat kita load dia per page itu berapa. Nah, ini kita buat itu penomoran kalau pagination itu kita convert ke dalam bahasa Indonesia itu penomoran halaman. Jadi data yang tadi ada yang 100 itu sebenarnya kalau kita ambil ini load ini semua nanti ada sampai 100 ini. Jadi sudah ditampilkan sesuai dengan apa yang kita ini. Nah, nah. Tapi kalau nggak kita taruh dia per page, langsung tampil dia misalnya 100, bisa jadi memori misalnya handphone kita, smartphone kita atau virtual device kita itu kurang, dia tidak bisa meload 100, tapi ini dia per 10 load. Nanti di yang lama terhapus, yang baru datang lagi sehingga dia tidak membebani. Nah, oke rekan-rekan, jadi ininya sudah kita tampilkan, sudah bisa. Jadi untuk kali ini itulah yang bisa dapat kami sampaikan. Barangkali di dalam penyampaiannya ini karena makin di belakang saya per per grup itu udah tinggal saya copy paste. Karena kalau coba kita ketik satu persatu lagi yang semuanya data-data yang ada di sini, nah seperti ini ya, seperti ini. Tapi di awal-awal ini biasanya saya ketikkan semua ini satu persatu ini. Bagaimana logika berpikirnya ini semua. Tapi kalau posisi sekarang ini per blok kita copy paste saja. Jadi kalau mau melihat penjelasan detailnya untuk misalnya kita membuat asynchronous function ya yang ada await-nya ini itu bisa lihat yang mirip dengan list view ini ada di banyak ya di halaman ataupun di posisi misalkan coba kita lihat di posisi ini kita parkir dulu ya sini kita ambil dia misalnya di channel YouTube saya ini jadi mesti tombol nah ini channel YouTube-nya kalau kita tengok di videonya ini nah ini kan bisa kita lihat nah yang misalnya ini pasti ada list view-nya semua ini list view kemudian mana lagi ini juga
pakai list view. Nanti di belakang-belakang sini bagaimana cara membuat itu, nah ini bagaimana workflow-nya ya, flowchart-nya itu saya buatkan, saya tampilkan di sini. Jadi pertama-tama ini masih kita apakanlah, kita kasih tahu step-stepnya dari mulai yang sederhananya. Tapi kalau makin ke depan sini, tinggal kita buatkan grupnya supaya bisa kita cepat, tidak termakan waktu nanti misalnya ada sampai jam-jaman kayak itu. Mungkin kawan-kawan kasihan juga terlalu lama, mungkin kalau dia pakai data paket dari handphonenya bisa banyak tersedot, kecuali dia menggunakan WiFi dia di rumah sudah connect dia misalnya ke internet kabel, nah itu no problem karena kuotanya banyak-banyak bisa sampai 1000 giga. Tapi kalau pakai handphonenya kan sayang dia beli kuota berapa 10 giga nanti terlalu banyak tersedot di sini jadi tidak efektif juga. Jadi supaya efektif untuk beberapa aplikasi terakhir ini per blok udah saya copy paste saja. Baik, demikian rekan-rekan. Apabila ada yang kurang jelas, silakan kasih komen ataupun kasih catatan ataupun barangkali ada pertanyaan atau barangkali ada di video-video sebelumnya juga kalau mau mengasih usulan atau pitch atau komen silakan rekan-rekan supaya win-win solution simbiosis mutualisme. Saya menyampaikan dengan senang hati rekan-rekan juga mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau ada rekan-rekan merasakan manfaatnya, silakan subscribe channel kita ini, like and share supaya rekan-rekan yang lain juga yang mau belajar Flutter ataupun teknologi ataupun yang secara umum information teknologi IT untuk pengkodingan bisa kita sama-sama berbagi. Jadi di channel ini umumnya yaitu Flutter ya, Flutter mobile programming ataupun nanti ada PHP, ada juga kemarin itu sebelum ini ada data science untuk scrap data bukan menggrab lagi ataupun mengambil, scrap mengkikis data misalnya Twitter. Jadi untuk melihat kondisi yang sedang berkembang, misalkan tentang kemarin itu saya bedah tentang U22, bagaimana komen di tweet kawan-kawan itu banyak negatif positifnya atau berapa banyak booming katanya atau jadi viral. Seberapa viral dia, apa ada sampai ribuan atau puluhan ribu atau 50.000 atau 100.000 atau cuman 100 tweet atau berapa sehingga kita bisa menyimpulkan ataupun melihat keadaan sesungguhnya yang lagi viral di dunia internet. Demikian kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.